Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa, agar semua kegiatan yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini dengan siapa dan dari kelas mana ya? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Akbar dari kelas BKA 1 2019, Bu. Oh iya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apakah Mas Alan lakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Kebetulan ini baru pertama kalinya. Oke, kalau begitu Ibu jelaskan dulu sedikit tentang konseling individu ya. Jadi, konseling individu itu kegiatan yang dilakukan secara individu untuk membahas masalah dari individu yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah yang dimiliki oleh individu tersebut. Oh iya, kalau boleh Ibu tahu, apa tujuan kamu dalam melakukan konseling ini? Eh, saya ingin menyelesaikan masalah pribadi yang saya alami, Bu. Oke, dengan minat yang kamu miliki, semoga dapat mencapai tujuan yang kamu inginkan ya. Dan sebelum kita mulai konseling ini, Ibu akan terapkan dulu beberapa aturan dalam proses konseling ini, agar konseling ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apakah kamu setuju? Baik, Bu, setuju. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini juga terdapat asas-asas yang harus kamu ketahui. Di antaranya yaitu ada asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseli harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada konseling nanti. Kemudian ada asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana konseli secara terbuka dan sukarela tanpa ada paksaan dalam menyampaikan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh konseli tersebut. Apakah kamu sudah bisa memahami? Baik, Bu. Sudah paham. Oke, selanjutnya mengenai batasan waktu dalam konseling ini, kamu ingin waktu 40 menit atau 45 menit? 40 menit saja, Bu. Oke, baiklah. Konseling ini akan dilaksanakan selama 40 menit ya. Baik, Bu. Baik, sekarang kamu bisa mengutarakan permasalahan yang kamu alami. Terima kasih, Bu. Jadi, begini, saya mempunyai kebiasaan buruk yang sedang saya alami, Bu. Saya ingin berhenti dari kebiasaan itu karena saya merasa badan saya jauh lebih tidak enak daripada hari-hari sebelumnya. Saya merasa terganggu. Untuk belajar pun saya merasa tidak konsen. Setiap hari batuk-batuk. Untuk berlari saja saya merasa mudah lelah. Padahal saya suka banget sama olahraga. Bagaimana ya, Bu, untuk mengatasi masalah yang saya alami ini? Sebelumnya, kalau boleh tahu, apa yang sedang kamu alami saat ini? Masalah yang sedang saya alami ini merokok, Bu. Saya sudah kecanduan merokok yang mengakibatkan tubuh saya menjadi seperti ini. Tidak fit seperti dulu lagi, suka lemas dan mudah lelah ketika berolahraga. Baik, sejak kapan kamu ini merokok? Sejak dari kelas 3 SMP, Bu. Dan baru sekarang kamu merasakan dampaknya. Sudah lama sih, Bu. Tapi ini sudah semakin terasa dampaknya. Baik, Ibu ingin tahu bagaimana awalnya kamu bisa merokok. Jadi begini, Bu. Awalnya dulu pada saat saya duduk di kelas 3 SMP, saya sedang membolos sekolah karena berangkatnya kesiangan. Dan pada saat membolos, saya diajak ke tempat rental PS bersama kedua teman saya. Dan di sana juga pemilik rentalnya itu menjual rokok. Nah, pada saat itu teman saya sudah lama merokok. Pada saat itu teman saya membeli rokok dan
merokok di tempat itu dan mereka menawarkan rokok pada saya. Dan saya menerimanya untuk coba-coba, Bu. Tetapi saat habis satu batang rokok, saya merasa ketagihan. Dan besoknya saya dikasih oleh teman yang merokok juga, Bu. Nah, disitulah awal saya merokok yang sampai sekarang susah untuk dihentikan. Bisa juga saya dikategorikan orang yang sudah ketagihan rokok, Bu. Baik, Ibu ingin bertanya, apa yang kamu inginkan saat ini? Saya ingin merubah dan menghentikan kebiasaan merokok saya secara penuh, Bu. Apakah kamu sudah pernah mencobanya? Sudah, Bu, tapi hasilnya nihil. Apa kamu tahu merokok itu apa dan dampaknya bagaimana? Eh, saya paham. Saya hanya paham beberapa dampaknya saja, Bu. Dampaknya yaitu batuk, paru-paru kotor, dan ketagihan merokok, Bu. Oke, bagus kalau kamu ini sudah mengetahuinya walaupun hanya beberapa. Ibu sedikit menambahkan, merokok itu tindakan di mana kita itu menghisap asap dari batang rokok itu ke dalam tubuh kita yang mengakibatkan asap rokok tersebut masuk ke paru-paru kita. Nah, dampaknya itu bikin batuk, susah bernafas, mudah lelah, dan juga rokok itu membuat ketagihan karena ada zat adiktif yang dapat menyebabkan kita susah untuk menghentikannya. Namun, apabila kamu ingin berusaha, pasti bisa melakukannya. Saya ingin berusaha, namun dengan apa, Bu? Selama ini, usaha apa yang sudah kamu lakukan? Saya berusaha untuk menghentikan kebiasaan merokok saya dengan tidak bermain. Namun hasilnya percuma dan saya malah menjadi berani merokok di rumah. Kalau Ibu boleh tahu, pekerjaan orang tuamu apa? Petani, Bu. Di rumah, kamu punya adik atau kakak? Saya punya adik dua, Bu. Oke, apa kamu pernah melihat orang-orang yang ketagihan merokok maupun narkoba Pernah, Bu, di TV. dan begitu menderitanya bukan untuk melawan rasa ketagihannya? Iya, Bu. Walaupun dia menderita dan sudah ketagihan berat, namun mereka bisa berubah. Karena apa? Karena mereka mau bekerja keras untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan cara sedikit demi sedikit, coba kamu bisa mencontohnya. Dengan kamu belajar dan berusaha dengan tekun, itu pasti kamu bisa. Kasihan juga orang tua kamu yang setiap hari panas-panasan untuk membiayai kamu sekolah. Kasihan juga adik-adik kamu yang nantinya akan menjadi tanggung jawab kamu karena kamu anak pertama. Ibu yakin kamu pasti bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ini dan membuat orang tua kamu menjadi lebih bangga lagi. Ya, Bu, terima kasih. Namun dengan cara apa ya, Bu? Kalau kamu dikasih uang saku, itu bisa kamu tabungin, jangan dibuat beli rokok. Ditabung aja nggak apa-apa walaupun sedikit. Nanti sisanya bisa buat beli jajan atau makan. Tapi kalau saya tidak membeli rokok, terkadang teman saya pada ngasih, Bu. Malah malah mereka ngasih. Begini, kalau Ibu kalau ingin merubah perilaku maupun kebiasaan Ibu menggunakan metode dengan cara menulis di kertas larangan dan selalu Ibu bawa kemana-mana. Tujuannya apa? Agar Ibu bisa mengingat kalau Ibu ingin berubah dan menjauhi kebiasaan itu. Dan alhamdulillah hasilnya efektif. Mungkin saya juga bisa dengan metode itu ya, Bu. Namun saya takut ketagihan. Saya eh, ini susah dihilangkan gitu loh, Bu. Udah. Jangan khawatir, kamu pasti bisa mengatasinya. Ya, Bu, amin. Ya, Ibu punya cerita sedikit tentang pengalaman teman Ibu. Dia sama seperti kamu, mempunyai kebiasaan merokok. Dia bisa mengatasinya dengan cara dia menambah aktivitas di rumah dengan cara membantu ayahnya. Di setiap pagi dia sering berolahraga, nafasnya lebih stabil lagi dan membuat daftar rokok yang biasanya satu hari dia bisa menghabiskan satu bungkus rokok. Dengan dia membuat daftar merokok, dia menuliskan bahwa hari selanjutnya akan merokok cukup 7 batang saja dan berhasil. Selanjutnya, dia mengurangi satu batang rokok lagi menjadi 6 batang setiap harinya. Lalu, dia mencoba menguranginya satu persatu dalam jangka waktu selama 1 bulan, dan dia berhasil.
Sekarang dia tidak merokok dan sehabis itu dia mendaftar pekerjaan pun sangat mudah karena sudah tidak merokok lagi. Hebat juga ya, Bu. Boleh juga dicoba trik itu. Ya kamu coba aja, pasti berhasil. Ibu yakin kamu itu orang yang sangat bekerja keras dan mau berusaha. Tidak merokok itu menyenangkan kok. Iya, Bu. Saya mau berusaha dengan cara mengurangi rokok dalam keseharian saya. Dan saya yakin pasti bisa, Bu. Iya, pasti bisa. Gimana? Apa kamu sudah mempunyai pandangan untuk mengatasi kebiasaan merokok kamu? Sudah, Bu. Dan saya juga menemukan cara untuk menghentikan kebiasaan merokok. Wah, langkah yang sangat bagus itu, karena kamu sudah menemukan jawabannya. Ya, Bu, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan curhatan masalah saya dan mau memberikan pandangan untuk menghentikan kebiasaan merokok saya. Iya, sama-sama. Ibu juga sangat senang kamu mau membagi pengalamannya ke ibu. Baik, eh, kita cukupkan kegiatan konseling pada hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Ibu akhiri konseling ini. Tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.